Halo saudaraku, apa kabarnya? Senang sekali untuk saat ini saya bisa jumpa lagi dengan Anda dalam talk show inspiratif. Ya, kali ini saya ingin sekali untuk berbagi dengan Anda semuanya karena ada narasumber kita saat ini yang ingin berbagi tentang entrepreneurship. Nah, seperti apa itu entrepreneur yang hari-hari ini sangat-sangat digalakkan di negara kita Indonesia ini. Nah, seperti apa? Ada tamu saya, Bapak Frans Budi Hartono dari Semarang ya, Pak ya, dari Semarang yang kita akan banyak ngobrol tentang apa itu entrepreneur ya. Jangan kemana-mana, ikuti apa itu entrepreneur, kita akan bahas tuntas tentang entrepreneur. Jangan lupa like video ini serta subscribe channel saya. Ya, saudaraku, kita lanjut ya. Kita akan ngobrolin tentang apa itu entrepreneur ya, dan mengapa entrepreneur itu penting sekali. Kita akan bahas bersama narasumber kita, Bapak Frans Budi, sebagai salah satu seorang leader di entrepreneur Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol soal entrepreneur. Nah, sebenarnya saya mau tanya dulu nih, Pak, entrepreneur itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi halo semua ya, dimanapun Anda berada, senang sekali ya kesempatan saat ini kita bisa share mengenai entrepreneurship ya, khususnya bahwa Indonesia masih sangat kekurangan dibandingkan dengan banyak negara yang lain. Kita berharap paling tidak kita punya 4 juta entrepreneur, itu kata Pak Erlangga Hartarto, dan itu juga memang bagian dari mimpi dari Pak Ji 2008 waktu itu, menyampaikan Indonesia paling tidak punya 4 juta entrepreneur. Saat ini sedikit sekali, mungkin 1, sekian persen, itu pun that's just not the real, bukan real entrepreneur. Jadi begini, entrepreneur itu orang berasumsi bahwa ketika sekolah, misalkan di SMK atau di sekolah kejuruan lah ya, kemudian juga di universitas ya, kuliah, kemudian membuka usaha, contoh misalkan kuliah perbengkelan, kemudian kita buka usaha bengkel. Nah, itu sudah dianggap sebuah entrepreneur. Oh no, bukan, itu sebuah bisnis wirausaha. Wirausaha. Jadi kita punya usaha sendiri. Nah, itulah yang terjadi bagi kami. Itu wirausaha. Itu adalah self-employed. Jadi itu berbeda antara wirausaha dengan entrepreneur. Jadi ketika buka bengkel, ada pelanggan, ada job, ada income. Tapi ketika bengkelnya tutup, nggak ada income masuk. Nah, gitu kan ya. Lalu ada juga yang misalnya punya profesi sebagai satu profesi ya, profesi tertentu, saya tidak sebutkan lah. Tapi ketika misalnya profesi ini sedang dijalankan, ada job, maka ada money, ada uang masuk. Ini ngomong-ngomong untuk semuanya, saya yakin tidak alergi dengan uang ya, ya, karena kita juga bicara duit, ya. Hidup juga butuh duit ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kita tahu saat ini segala-galanya masih butuh uang. Ya, oleh sebab itu saat ini pun kita juga sedikit banyak ya menyentuh uang juga, ya, seperti itu. Baik, saya ulang bahwa kalau kita sebagai profesi tertentu, kemudian kita ada job, kita ada money, ada uang. Ketika kita nggak ada job, kita nggak bisa dapat uang. Nah, itu kita sebetulnya sedang membarterkan waktu kita untuk uang, atau kita bekerja untuk uang. Jadi di dalam entrepreneur ini bisa memunculkan sebuah pendapatan yang menghasilkan uang, begitu, Pak? Betul, jadi paradigma entrepreneur itu ya seperti itu. Kebanyakan orang bekerja, kalau kita kerja untuk apa sih? Untuk mendapatkan hasil, untuk memenuhi kebutuhan, untuk ya macam-macam untuk itu ya. Nah, entrepreneurship tidak seperti itu. Entrepreneurship itu kita bekerja kemudian untuk mendapatkan aset. Seperti apa aset itu? Contoh ya, contoh kita bekerja, hasil dari pekerjaan itu sebagian kita tabung. Ya. Tabungan itu pasti produktif dong, ada hasilnya. Walaupun mungkin tidak terlalu besar, ya. Jadi saya ulang, bekerjalah saat ini untuk sebuah aset. Nah, seperti apa? Contohnya untuk sebuah
tabungan, walaupun itu kecil. Seperti itu ya. Nah, aset ini kemudian disuruh bekerja untuk mendapatkan hasil. Jadi seolah entrepreneur itu bekerja untuk mendapatkan aset, asetnya kemudian suruh kerja untuk mendapatkan hasil. Ketika entrepreneur tidak bekerja, asetnya tetap bekerja. Seperti apa nih contoh realnya nih, Pak? Contoh realnya, kita bekerja, kemudian kita tabung, tabungannya cukup, kemudian kita beli properti, propertinya kita sewakan, kita tabung, kan di situ juga ada bunga. Konon wanita juga suka bunga, apalagi bunga deposito. Sangat suka ya, Pak. Itu ya, ya kira-kira seperti itu. Ya, Itulah paradigma entrepreneur yang kita berharap kita bisa kembangkan. Jadi kita harus paham bahwa jiwa entrepreneur itu harus melekat di hati kita semua, Betul, begitu Pak ya. betul. Dan itu mungkin yang diharapkan oleh Pak Ciputra begitu ya. Ya, jadi kembali mimpi dari Pak Ci itu kita bisa menciptakan 4 juta entrepreneur ya, Indonesia ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan oleh sebab itu, bagaimana pada waktu itu Pak Ci itu keliling ya, bahkan sampai ke Hong Kong segala, ke TKW TKI, supaya nanti kalau pulang jangan lagi balik menjadi TKI TKW, tapi ayo kita jadi entrepreneur Indonesia, seperti itu ya. There is entrepreneurship yang kita berharap bisa kita tularkan, bisa kita bagikan, dan bahkan kita ajak ya siapapun Anda semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan kami, seperti itu. Tapi satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Pak Frans ya. Iya. Dikatakan kalau seorang entrepreneur itu dia akan menciptakan aset untuk memberikan hasil begitu ya, Betul. Pak. Nah, apabila di dalam perjuangan dia berentrepreneur tadi mengalami sebuah kegagalan dan bukan mendapatkan hasil, malah mendapatkan kerugian, bagaimana menurut Bapak? Oh, pertanyaan menarik ya, bagus sekali. Sederhana sekali sebetulnya. Untuk sukses itu butuh proses, ya. Nah, orang banyak bilang kegagalan itu guru yang baik, benar nggak? Sangat-sangat benar. Oh, benar ya. Kalau bisa, kegagalan itu guru yang baik bagi orang lain, bukan bagi kita. Jadi baiklah kita belajar dari kegagalan orang lain. Ya, Bapak, Ibu, siapapun Anda lebih baik belajar dari kegagalan saya, sehingga Anda tidak perlu gagal untuk mencapai sukses, kan gitu. Belajar dulu dari orang yang Pernah gagal. sudah sukses ya. Ya. Biasanya dia mengalami Betul, kegagalan. Nah, kita akan betul. belajar dari dia. Oh, kenapa dia gagal di situ? Oh, Nah, berarti saya harus itu begini supaya dia. saya tidak mengalami kegagalan itu, Betul. gitu, Pak, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan pada diri kita, oh kegagalan itu guru yang baik, kemudian kita gagal dulu. Oh no, tidak selalu seperti itu. Nah, di sini kita mencoba mengajak semuanya supaya belajar dari kegagalan orang lain untuk sukses. Itulah Nah, mengapa seperti itu. pentingnya kita juga harus belajar dengan rendah hati Salah satunya, dari orang-orang yang betul, salah di luar satu sana. memang bagian dari kita untuk sukses kan harus dicebel ya. Kita harus menjadi pembelajar yang baik. Belajar, berlatih. Bagaimana Seperti dengan itu. seseorang yang berpikir begini, udah deh daripada jadi entrepreneur atau wirausaha yang nanti juga bisa menemui kegagalan, lebih baik aku jadi karyawan aja deh. Banyak. Kan dapat gaji terus tiap hari, Betul, nggak banyak. susah untuk berjuang. Nah, bagaimana nih menurut Pak Betul, Frans? banyak. Kembali biasanya saya kembalikan ke yang bersangkutan siapapun itu. Saya selalu bertanya, enak mana sih kerja ikut orang sama kerja sendiri? Jawaban rata-rata Kondisi COVID kemarin enak ikut orang. hampir semua tetap mengatakan Enak kerja sendiri. sebetulnya enak kerja sendiri. Tapi, nah itu yang jadi tapinya itu loh. Kenapa sih harus pakai tapi? Nah, tapi nggak punya modal lah, tapi nggak bisa lah, tapi nggak tahu lah. Banyak 1001 alasan lah. Nah, saya Betul. punya 1002 pertanyaan gitu. Kalau dia memberikan 1000 alasan, saya punya 1001 jawaban gitu. Jadi pasti lebih satu gitu. Jadi rata-rata seperti itu ya. Kemudian juga bahwa Kira-kira kalau saya mau tanya, saya nggak punya modal nih, Pak. nah itu nanti kita sedikit akan kita sampaikan bagaimana kita create modal. Jadi dalam kelompok ini kita ajarkan itu juga. Bukan ajarkan, kita boleh dibocorkan kita sedikit dong untuk kita semua. Ya, jadi begini. Kalau kita tanya misalkan semuanya ya pemirsa dimanapun berada, juga Mbak Wulan, kalau kita mau nabung hari ini mulai saat ini 10.000 bisa nggak? Bisa nggak? 10.000
just 10.000 aja. Bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Nah, ketemu saya sekarang nabungnya 10.000 aja. So simple kan? Terus diapain tuh 10.000 Pak? Disimpan dong. Berarti kita udah jadi investor. Kita punya investasi berapa? 10.000. Ya, saya tidak bawa 10.000 nih. Ya oke. Tapi kemudian bulan depan, bulan kedua nih, kita nabung 20.000. Bisa? Bisa dong. Ya. Bulan ketiga nabung 40.000. Ya, bocorannya nih sederhana kan? Ya. Bulan berikutnya lagi 80.000 dan seterusnya. 18 bulan kita punya 1,3 miliar. Lumayan toh. Angka 1,3 miliar untuk zaman sekarang ini kan cukup ya worth it lah. Cukup menarik. Kok bisa segitu hitungannya, itu Pak? nanti kalau kepengen tahu ya nanti hubungi nomor di bawah ini, hubungi Mbak Wulan aja itu. Seperti itu ya. Oke. Tapi kembali kepada prinsip bahwa kita ini memang mau tidak mau ya, mulai harus merubah mindset. Mindset. Jadi kerja itu modal dengkul, itu kata ya, Om Bob ya, Bob Sadino tuh ngomong gitu. Kerja itu modal dengkul. Kalau nggak punya dengkul, pinjem dengkulnya orang lain. Enak toh? Bapak Ibu kalau nggak punya dengkul, simpel aja lah gitu, nggak usah bikin saya. gitu ya. Atau kita sediain dengkul nih ya. Nah, saya sendiri dengkulnya juga, bisa dipercaya nih Pak. Itu dia, bisa. Nah, saat ini saya pinjem atau bahkan saya nebeng Ciputra. Ya kalau kita fair, Ciputra ini sebuah perusahaan 40 tahun lebih dibangun dengan integritas yang luar biasa ya. Ada value yang dimunculkan oleh Pak Ci dan itu dipakai oleh semua termasuk di Ciputra Group itu IPE. Kalau mahasiswa suka pakai IPK, kita IPE. Apa itu IPE? Apa itu PE? Integritas, profesionalisme, entrepreneurship. Ya dari situ itu yang kita percaya, value itu pun menjadi menjadi roh, menjadi passion yang kita sebarkan, kita tebarkan, dan itu cukup bagus. Nilai-nilai kita perjuangkan itu. Jadi kalau kita nggak punya dengkul, kalau saat ini kita nggak punya modal, kita nggak punya nama, kita nggak punya bisnis, kita pinjam Ciputra, kita nebeng Ciputra. So simple. Nah, nanti kita bahas ya, apa kok Ciputra itu apa sih gitu. Ya, tapi begini, saya mengajak Mbak Wulan, khususnya dimanapun Anda berada saat ini, think about that 3 tahun yang kebelakang ya sampai dengan hari ini, berapakah yang Anda punya omset ataupun hasil, kemudian yang disimpan. Saya ulang, 3 tahun kebelakang sampai sekarang. Ya, berapa yang Anda hasilkan dan berapa yang Anda simpan. Ya. Kemudian saya ajak challenge-nya dari sekarang, Anda dengerin podcast ini, ya, lihat podcast ini, 18 bulan ke depan, berapa yang Anda harapkan, yang Anda simpan? Ya, coba sebentar, saya tunggu sebentar aja, dipikirkan. Oke, sudah, ya. Kalau itu 1 miliar, 1,3 miliar, atau bahkan sampai 5 miliar itu masih menarik, ya, ya ini caranya ada di sini. Seperti itu. Seperti apa nanti kita kupas tuntasnya setelah ini gitu ya Pak. Betul sekali ya. Setelah yang satu lewat ini ya. Oh, yang lewat ini. Jadi harus menghubungi yang lewat ini begitu ya. Oke. Ya baik Pak. Jadi mungkin ada yang bisa disampaikan kesimpulannya untuk. Baik. Iya jadi kita dari Ciputra Entrepreneurs Club ya, saya sendiri salah satu leader dari Ciputra Entrepreneurs Club. Itu sedang mencoba mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat dengan mewujudkan mimpi dari Pak Ci yang kemudian dikejawantahkan atau direalisasi dengan banyak ya usaha yang dilakukan, dikelola, termasuk UC Universitas Ciputra, ada Artpreneur juga. Nah di sini ada Ciputra Entrepreneurs Club yang powered by Ciputra Life. Ciputra Entrepreneurs Club sendiri ada banyak yang bisa kita bagikan secara gratis, free. Jadi contoh begini, kalau orang mau buka usaha, menjadi entrepreneur, butuh keterampilan nggak? Butuh. Kita punya modal berapapun, ada pangsa pasarnya, ya. Tapi kita nggak punya keterampilan, kelihayan di dalam berbisnis, tutup. Berapa banyak yang sudah lakukan itu, ruginya sekian banyak. Ya. Nah di sini kita disediakan training, mulai dari seminar, training, coaching, mentoring. Seminar, training, coaching, mentoring. Fair ya,
free loh, gratis Dari Ciputra Entrepreneurs Club. dari CEC ya Pak? Dari ya? CEC. Oke, kita sebut CEC ya supaya lebih singkat ya, dari CEC. gampang, ya. Bahkan kita kerjasama dengan Coaching Indonesia, itu kita juga bisa konsultasi bisnis dan konsultasi kesehatan free. Boleh dicek, nanti buka di Google ya, Coaching Indonesia itu tarifnya berapa. Ciputra membayar semuanya itu untuk member. Jadi memang membership Ciputra Entrepreneurs Club itu diberi banyak fasilitas. Apa tadi? Pertama, skills ya, dengan berbagai macam training seminar. Kemudian apalagi relasi bisnis. Nah, kita punya modal, kita punya skills, tapi kita nggak punya relasi bisnis. Gimana? Harus ada relationship. Adanya kita buat podcast ini tentu saja kita sedang membangun relationship dong. Ya seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu relasi itu menjadi penting. Relasi yang disediakan itu baik di dalam dan di luar negeri. Ya. Dari relasi bisnis ini kita bisa membangun kolaborasi bisnis. Ya, jadi yang tadinya saya punya bisnis properti ya sebagai properti agen. Sekarang saya bisa punya bisnis apa? Mebel. Kenapa? Karena ada member Ciputra Entrepreneurs Club yang produksi mebel rotan yang diekspor. Nah, saya sekarang bisnis itu. Saya punya bisnis kopi. Ya, ada teman-teman yang bisnis tambak udang Paname. Ada juga yang bisnis porang, budidaya porang. Ya, ada lagi yang berbisnis CCTV. Jadi ada tambak, ada macam-macam lah ya. Nah, yang menarik lagi bahwa saat ini kami sedang membangun collaboration business event. Ya, jadi siapapun di antara member itu nanti bisa kolaborasi bisnis di antara member-member yang lain, seperti itu. Sangat menarik. Ya, itu relasi ya. Jadi ada 4 pilar. Pertama skills ya, kemudian relasi, yang ketiga modal. Nah, waduh, kita mau usaha nggak punya modal. Modalnya dari mana? Nah, kita di sini diajarin modal, cara mengumpulkan modal dengan cerdas. Nah, itu dia ya. Jadi pertama bagaimana? Ini kalau ini versi saya ya sebagai leader di Ciputra Entrepreneurs Club, kalau leader dari CEC. Pertama, kalau kita mau mengumpulkan modal, kita harus menabung. Menabung dari mana? Satu, gaya hidup kita. Pernah nggak kita makan sekali makan 100.000, 50.000? Kebutuhan kita itu sebenarnya hanya makan dan minum. That's it. Nggak perlu makanan mewah. Tapi kadang kita makan sampai 400.000. Kemarin kita makan sekali makan 600.000 lebih. Nah, sebetulnya kan bisa dong. Makan nggak sampai segitu. Nah, itu kita ambil untuk ditabung. Jadi dipotong budgetnya, nggak usah yang mewah-mewah. Jadi kan lebih sedikit dari itu bisa ditabung menjadi salah satu sumber modal tadi ya Pak. Betul. Nah, juga begini, Mbak Wulan khususnya wanita nih, mohon maaf ini ya. Tiap bulan itu pasti ada anggaran. Ya, anggaran apa sih? To make beauty. Itu harganya itu budgetnya juga relatif itu. Betul. Mulai betul dari sekali. bawah sampai atas, saya nggak tahu per bulan berapa. Itu kita bisa smart Kita loh. bisa potong-potong. Nah, kita bisa yang smart. biasa aja bisa cantik kok. Nah, gitu kan. Terus Nggak harus mahal. Iya. Kemudian kita tabung. Iya. Ya. Apalagi kemudian yang melekat di tubuh nih fashionable nih. Kadang banyak orang fashionable. Ada sale itu. Ya, Kalau sudah lihat sale pengennya beli terus gitu ya Pak. Aku butuh baju, aku butuh ini bawahan, butuh celana, butuh apapun. Butuh atau ingin. Nah, itu kita bisa pangkas, tabung. Betul. Yang satu ya itu ya. Dan yang kedua, kalau kita lebih besar pasak daripada tiang, enak besarin pasak, kecilin tiang, atau besarin kecilin pasak, besarin tiang. Gitu kan, saya anjurkan besarin tiang. Besarin tiang. Caranya berarti kita harus menambah income. Kalau kita karyawan bisa kerja lembur. Harus karena karyawan, maaf. Atau side job. Nah, kan tuh sudah dibocorin sama Mbak Wulan. Berarti kita harus, karyawan itu harus saya coba, saya nggak punya waktu, saya nggak bisa, bla 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 bla. Tergantung kita bagaimana mengatur Tidak waktunya semua ya. aktivitas itu produktivitas. Berapa banyak di antara kita yang nonton YouTube yang saat ini lagi viral, ya, si itu, TikTok dan sebagainya itu satu hari bisa berapa jam? Betul. That is aktivitas, not production, bukan produktivitas. Itu bisa kita pangkas, kita jadikan kegiatan yang lain. Ya, contoh ya. Kemudian juga bahwa
berapa banyak dari kita yang suka ngerumpi, ya, chatting yang enggak, ya bahkan sayang dong ya HP canggih tapi kok minim transferan, loh, coba gimana dong, HP-nya canggih tapi minim transferan. Nah, sejak saat ini lihat podcastnya Mbak Wulan ini ya, ini harus segera berubah semua tuh mindset itu. Jadilah seorang entrepreneur yang handal, yang sejati. Dengan handphone pun kita bisa menghasilkan uang. Hanya 1 hari 1 jam lah. Kalau belum bisa setengah jam lah. Jadi TTM ya. TTM itu bukan teman tapi mesra, tapi time and territorial management. Jadi bagaimana? Iya, jadi bagaimana kita mengatur teritorial kita bekerja dan time kita bekerja kita kelola untuk kita pakai untuk sesuatu yang produktif. Itu nanti kita bisa menambahkan side job di situ. Ya, sekarang sudah banyak namanya portal digital, marketing digital, kita ajarkan semua. Betul. Kita ajarkan kan enak. Sekarang tidak harus ketemu kayak gini kan. Kita lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat PC, VC bisa semua. Betul. Seperti itu. Jadi apa tadi pertama skills, kemudian relasi, ya kemudian modal. Nah, yang tidak kalah penting itu proteksi. Nah, ini yang sering lupa, termasuk saya dulu. Kalau ada banyak orang pebisnis, kemudian dia melakukan satu ekspansi dan biasanya kadang sampai berhutang ke bank, ya. Berhutang ke bank. Habis itu tiba-tiba kena COVID, maaf kemarin itu. Yang susah siapa? Keluarganya. Bisnisnya bingung cara mengelolanya, bagaimana utangnya masih banyak, keluarganya harus nanggung biaya, bahkan sampai harus bayar utang. Nah, sekarang Ciputra Entrepreneurs Club memberikan sebuah pemahaman, setiap kita pebisnis itu harus diproteksi, terutama juga bisnisnya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu terhadap bisnis kita, maka ada proteksi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada 4 pilar ini menjadi penting. Ya, memang dalam podcast ini tidak bisa kita semua sampaikan. Nanti bisa 1-2 hari. Terus kapan kita berhenti? Jadi ini kisi-kisinya yang dibocorkan oleh Pak Frans ya. Kira-kira seperti itu sih kabarannya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti di setiap kota di Indonesia ya, khususnya Bali, Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang, Jogja, dan beberapa kota termasuk Manado, Makassar, Palembang, itu ada Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, di mana setiap kota itu ada acara-acara, biasanya Sabtu dan Minggu. Kita bisa hadir di sana, atau kita juga ada Zoom yang seminggu 3 kali. Ada banyak yang bisa kita sampaikan melalui itu Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, baik. Dan ini tadi banyak hal yang tadi sudah Pak Frans bagikan tentang entrepreneur dari Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, baik Pak, terima kasih untuk sharingnya. Luar biasa. Ini semoga bisa menginspirasi rekan-rekan semua dan kita semua yang ada di dimanapun berada, betul. Supaya hidup kita ini boleh semakin lebih baik. Yes, amin. Satu hal lagi, boleh, silakan. Buat semuanya saja, kenapa saya sendiri bisa bergabung di dalam Ciputra Entrepreneurs Club? Bukan saya pengangguran, bukan saya juga tidak punya usaha, saya juga punya usaha dan juga bergerak di bidang agen properti bersama dengan istri saya. Tetapi pada waktu saya mulai bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini, saya punya relasi bisnis yang biasanya hanya lokal, ya sedikitlah yang banyak di luar kota. Hari ini saya punya relasi bisnis sudah sampai di luar negeri. Sampai melebar dari seluruh Nusantara ini, bahkan di luar negeri. Dari dalam dan di luar negeri, dari relasi-relasi bisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah ternyata dari CEC ini, Ciputra Entrepreneurs Club, saya mulai mendapatkan income pasif. Jadi saya setiap bulan sudah dapat angkanya ya memadai lah. Ya, untuk jalan-jalan seperti ini pun turah, maaf, sisa. Gitu. Angkanya berapa? Ya, nanti boleh call saya atau call Mbak Wulan. Gitu ya, itu dari saya. Salam entrepreneur. Ya, salam entrepreneur. Terima kasih Pak Frans untuk kehadirannya. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. Dengan senang hati. Ya. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk like video ini serta subscribe channel saya, dan jangan lupa juga untuk share video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semuanya. Terima kasih, salam kreatif dan inspiratif.